Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Allah yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renung kita pada hari ini Rabu 26 Juli 2023 ditulis oleh rekan saya Pendeta Ayub Sektianto dengan judul Tudung Saji dan Rendah Hati. Bukan rendang ya, bukan tudung saji dan rendang. Tudung saji dan rendah hati. Didasarkan pada kitab Daniel pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Dan yang jadi pusat permenungan kita adalah ayat ke-9 dari Daniel pasal 12. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah menolong kami boleh kembali duduk mendengarkan firman Allah pada saat ini. Engkau berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman Allah yang terbaik, telinga yang terbaik, hati yang terbaik, pikiran yang terbaik, hidup yang terbaik dapat kami berikan untuk mendengarkan firman Allah sehingga kami boleh menghayati dan boleh menjalankan itu dalam hidup kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk menyampaikannya dan berkati seluruh kru yang bekerja untuk memungkinkan acara ini terjadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Daniel pasal 12 ayat yang ke-9, dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeteraikan sampai akhir zaman. Pada bulan November 2003, sebuah kelompok bernama Pondok Nabi yang dipimpin oleh Mengapini Sibuaya sempat viral dan sontak menjadi buah bibir masyarakat. Tersebutlah sekitar 300 orang anggota kelompok ini berkumpul di sebuah gedung di Bale Endah, Kota Bandung. Setiap hari mereka mengisi hidupnya hanya dengan beribadah. Meyakini bahwa kiamat sebentar lagi tiba, namun tepat pada tanggal yang ditetapkan oleh sang pendeta, sang pemimpinnya ini sebagai kiamat menurut versi mereka, ya. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Dunia tidak berakhir, hidup berjalan sebagaimana wajarnya. Sahabat, narasi akhir zaman atau kiamat kental sekali tergambarkan dalam perikop kita pada hari ini. Seperti halnya melihat dari atas tudung saji, singkapan gambar peristiwanya tidak tertera dengan benderang. Tanda menuju akhir dunia memang diwartakan. Misalnya terjadinya kesesakan besar, kebangkitan orang mati, serta hidup abadi bagi pemimpin dan orang-orang yang bijak, baik dan adil. Namun kapan persisnya akhir zaman, baik Daniel maupun para malaikat tidak mengetahuinya. Alih-alih menetapkan kapan kiamat datang, Daniel justru dipanggil untuk hidup berlaku setia kepada Allah sampai pada akhirnya. Itulah cara terbaik untuk menyambut kepastian datangnya akhir zaman. Hidup waspada dan berjaga-jaga. Sahabat, rendah hati adalah sikap terbaik dalam memaknai akhir zaman. Seperti Daniel, kita pun dipanggil untuk terus hidup taat dan setia, melekat kepada Allah sekaligus menghadirkan kasih bersama-sama dengan sesama dalam hidup ini. Sehingga pada akhirnya kita bersukacita menyambut harinya tiba. Mari berdoa. Bapa di sorga, hindarkan kami dari kecenderungan ingin mengetahui kapan akhir zaman itu tiba. Jangan biarkan kami percaya pada spekulasi siapapun yang menyebut dia sebagai nabi, sebagai orang yang mendengarkan, telah berjumpa dengan Tuhan dan mengetahui, mendapatkan pemberitahuan dari Allah tentang kapan akhir zaman tiba. Jangan biarkan kami mudah terbohongi oleh mereka yang mengaku sebagai nabi atau apapun namanya. Berikan kami terus hati yang setia dan taat kepada Allah. Entah kapanpun akhir zaman itu akan terjadi. Berkati para sahabat-sahabat kami yang bekerja di karangan anak-anak muda, yang menolong anak-anak muda untuk tetap berada dalam gereja, tetap melekat pada gereja Tuhan, tak meninggalkan gereja,
tetap aktif dalam gereja. Biarlah karya-karya mereka untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang muda untuk terlibat, bahkan memimpin di gereja, boleh menjadi cara Tuhan untuk menarik kembali anak-anak muda ke dalam gereja yang karena kealpaan gereja membuat mereka tidak terlalu mendekat kepada gereja. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.